Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, jajaran pengasuh Pusat Ma'had Al-Jami'ah, wa nakhussu bil dzikri mudir Pusat Ma'had Al-Jami'ah Buya Dr. Badruddin Muhammad MHI. Yang saya hormati para murabbi dan murabbiyah dan juga para musyrif-musyrifah yang mudah-mudahan senantiasa semangat dalam melaksanakan tugas keisyrofan. Saya ini sebenarnya sejak tadi siang itu agak greges. Tiba-tiba mendengar dawuh Buya, ada instruksi, ada perintah, gregesnya tambah nemen ini. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau tadi Buya sudah dawuh banyak hal terkait dengan tugas-tugas keisyrofan yang itu sesungguhnya menempel pada diri kita. Saya ingin sedikit bercerita karena pada bulan Ramadan yang lalu saya mendapatkan tugas dari kampus untuk melaksanakan tugas Ramadan yang thayyibah. Melanjutkan dari apa yang didawuhkan oleh Buya Badruddin tadi, bahwa kalau panjenengan sedoyo, para musyrif musyrifah, para murabbi murabbiyah itu melaksanakan khidmah dalam rangka mendampingi adik-adik kita yang menjadi tanggung jawab kita secara langsung. Ini sesungguhnya suatu proses untuk mengupgrade diri panjenengan semua. Saya yakin di antara para musyrif ini belum ada yang memasuki usia 30 tahunan. Ya kecuali mungkin ada yang tersinggung, saya mohon maaf. Mungkin ada yang sudah 30 tapi aktanya diubah jadi 20 atau 17. Sehingga usia-usia kalian itu adalah usia-usia di mana mengupgrade diri secara baik untuk mempersiapkan masa depan itu sangat penting. Saya teringat salah satu dawuhnya Imam Abdullah Alwi Al-Haddad. Kalau saya keliru mohon diingatkan, ini agak grogi ini di depan para pengasuh ini. Apalagi dadak ini, saya estu ini, saya tidak tahu tadi. Tiba-tiba Buya dawuh begitu, ini derdek ini. Kelihatan enggak kalau kursinya ikut? Bukan hanya goyang tapi goncang. Jadi ada perbedaan antara goyang dengan goncang. Ini saya tidak semaput sudah lumayan nih. Dalam melanjutkan. Ini waktunya berapa menit kok tidak ada lampunya di sini? Kalau ada lampunya kan saya bisa kongkal-lingkong dengan pihak MC. Nanti tolong segera lampu merah nih. Harus segera mengambil kesimpulan. Jadi kata Imam Al-Haddad itu beliau mengatakan idza balaghal fata 20 aman wa a'jazahul fakharu fala fakhara. Jadi kalau ada seorang pemuda itu usia memasuki 20-an tahun, ya bisa 20, 21, 22, kok dia enggak punya sesuatu hal yang menjadi distingsi dari yang lain, tidak punya keunggulan, pas-pasan, maka ketika masuk usia setelah 20-an, 30 tahun, ini akan sulit dicari kelebihan. Ya walaupun tetap bisa, tetapi ini akan lebih sulit. Itu yang kalau dalam bahasanya Imamuna Asy-Syafi'i, beliau mengatakan tafaqqah qabla an tar'as idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Jadi perdalamlah ilmu kalian termasuk skill yang Anda miliki, karena setelah nanti sampean dijadikan sebagai tokoh, dianggap tokoh masyarakat, fala sabila ila tafaqquh, ini semakin kecil peluang untuk memperdalam, untuk mengupgrade diri. Kenapa? Karena kesempatannya sudah berbeda.
Inilah yang saya rasakan sehingga saya di usia 17,5 tahun ini, saya seringkali menyesal. Lapo kok biyen gak sregep, lapo kok biyen gak daftar jadi musyrifah. Mau begitu. Karena saya dulu jadi daftar jadi musyrifah tidak diterima. Jadi ada penyesalan-penyesalan, padahal di usia ketika saya kuliah, ini mestinya yang saya dapatkan lebih banyak. Tapi ketika sudah kadung tuwek kayak begini ini kadang menyesal. Dan penyesalan itu saya rasakan ketika kemarin dikirim oleh kampus ke Korea. Ini yang saya pintu masuknya di sini. Jadi saya membagi kisah saya. Wah, ini kisah nyata. Saya bagi dalam 2 episode. Mudah-mudahan episode pertama tidak menghabiskan sampai 1 jam. Kayak drakor itu kan ada episodenya. Jadi episode yang pertama ini sangat terkait dengan kemampuan yang sampean upgrade ketika di masa muda. Panjenengan semua itu tidak akan pernah tahu, manusia itu kan memang hidup di dunia ini kan serba kita tidak tahu, serba kemungkinan, ada probabilitas. Jangankan 1 tahun, jangankan 5 tahun, jangankan 10 tahun ke depan. Nanti setelah ini, besok kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau rencana iya, perencanaan harus ada. Karena perencanaan itu adalah bagian dari sebuah ikhtiar, ada perencanaan yang matang. Itulah yang namanya berdasarkan kerja ikhlas memunculkan kerja cerdas. Loh kan begitu, ada perencanaan. Nanti dari kerja cerdas itu tentunya harus disertai kerja keras. Lah kerja keras itu harus ditutup dengan kerja tuntas. Loh keisrafan musyrif itu harusnya ini. Jadi bukan berarti kalau walah kalek saulan sebentar lagi muadaah wis nyantai. Loh enggak, ini harus tuntas. Berarti kan pengabdian panjenengan belum selesai. Nah, jadi kita enggak pernah tahu nanti sampean ini akan kemana. Kalau saya kemarin takdirnya dikirim ke Korea. Boleh jadi di antara panjenengan mungkin ada yang dikirim ke Papua. Loh kan enggak ada yang tahu. Loh, jangan dikira loh di Papua itu ngimami Ramadan, di sana itu masyarakat butuh. Jadi jangan dianggap Papua lalu sampean ke suku pedalaman, itu bukan. Tapi itu juga perlu, itu sentuhan-sentuhan dakwah dari alumni musyrif dan musyrifah. Siapa tahu di antara kalian ada yang dikirim di negara-negara Amerika Latin. Tahu Amerika Latin, yang tulisannya selalu digandeng itu karena Latin. Kalau yang Amerika biasa itu yang enggak Latin itu tulisannya gedrik itu apa ya? Yang enggak Latin itu, mohon maaf ini sedikit guyon. Kalau orang Jawa bilang itu ada Latin, ada gedrik, ya. Ya wis. Kalau yang enggak Jawa ya nanti tanya yang Jawa. Sampai enggak pernah tahu. Saya juga enggak pernah berpikir, bahkan enggak pernah terlintas dalam benak saya. Dulu tahun 2005 saya masih ingat. Saya ketika itu juga mendadak dari kampus kemudian ditugaskan menjadi panitia pelaksana ibadah haji PPIH. Dan alhamdulillah waktu itu ketemu Prof. Wildana di sana karena beliau waktu itu ketua kloter. Itu tahun 2005. Itu saya statusnya waktu itu akhir mahasiswa tapi belum lulus. Loh gitu itu kan enggak pernah disangka. Amin. Jadi kita enggak pernah tahu. Sampai kemarin ketika kampus memerintahkan itu memang sejak bulan Februari itu WR4 bagian bidang kerjasama. Gus Is itu sudah dawuh. Sebenarnya saya awalnya ditawari lewat Ustadz Rauf ketua HTQ. Sampeyan berangkat nang Korea, mboten iki. Kula banyak tugas di sini. Saya awalnya sudah nolak, tiba-tiba beberapa hari setelah itu dipanggil oleh Pak Dekan. Pak Dekan kata kuncinya gampang, sampean berangkat nang Korea, ini tugas, enggak bisa nolak. Waduh sudah. Akhirnya beberapa jadwal harus di reschedule. Tapi ternyata sampai menjelang keberangkatan itu juga enggak tahu kita jadi berangkat atau enggak. Ini kan aneh. Saya sampai ditanya ibu saya itu, kapan berangkatnya? Insya Allah benjing Kamis, jam berapa? Duko dereng semerap. Loh menang Korea kok nang Surabaya ae. Wis meneh kate berangkat kok saiki durung ro. Kenapa? Karena visanya belum keluar. Ternyata salah satu yang sulit untuk masuk Korea itu adalah terkait dengan lolosnya visa. Salah satu yang menentukan itu adalah cash and flow-nya itu harus seimbang.
Jadi kemarin kami 5 orang, itu visanya tidak segera keluar. Karena terus terang, yang 2 orang, saya tidak sebut nama tapi bukan saya, itu cash flow-nya seimbang. Jadi rekening koran yang di print 3 bulan terakhir itu harus minimal 30 juta uang keluar masuk itu. Nah rekening saya itu enggak, habis masuk 0, habis masuk 0, jadi keluar masuknya itu jelas, 0 muncul lagi. Nah ini jadi curhat, ini mohon maaf. Mumpung ada kesempatan untuk curcol. Lah tapi akhirnya, kenapa kok kita jadi berangkat? Karena kita pakai institusi UIN dengan KMF, Korean Muslim Federation, dan yang 3 orang ini tertolong dari yang 2 orang. Lah yang 3 ini akhirnya kemarin disuplai dari pihak KMF. Karena imam di KMF sekaligus mufti itu namanya Ustadz Syaikhoni, itu orang Lumajang. Itu sudah 7 tahun di situ bertugas. Jadi kita ditransfer 30 juta, setelah di print out semuanya, transfernya dikembalikan. Ya sebenarnya itu lucu juga, ya masuk 3 bulan terakhir kemudian hanya muncul 1 hari 30 juta, setelah di print hilang lagi 30-nya. Tapi alhamdulillah kita lolos karena tadi itu, tertolong oleh yang 2 karena ini rombongan institusi. Yang rombongan PBNU, karena PBNU itu juga membuka jalur ke Korea, itu ada tesnya cukup ini ya, cukup ketat juga katanya. Itu ada 13 orang yang sudah dinyatakan lulus, tapi yang lolos visanya itu hanya 5. Yang 8 tidak lolos, salah satunya ya ini. Makanya kalau sampean punya tabungan sejak sekarang itu jangan diode-ode sudah. 30 juta biarkan saja. Siapa tahu nanti akan ke Korea. Wah, enggak, tapi ya semua itu bicara tentang takdir. Buktinya saya kemarin saldonya 0 juga bisa berangkat kan begitu. Oke, saya lanjutkan. Jadi yang pertama ini upgrade. Kenapa? Karena ketika sudah sampai di sana, ini saya mau cerita sedikit saja, sedikit tapi kok ya suwi. Ternyata ketika kita di sana, ini kita bertemu dengan komunitas yang berbagai negara. Jadi kami 5 orang itu ditugaskan bermacam-macam. Yang pertama, ada yang tugas di pusat. Pusat itu berarti Pusat Korean Muslim Federation yang cabang Busan. Jadi Busan itu istrinya Pak San namanya. Cuman di Korea adanya Busan, Pak Sannya enggak tahu kemana itu. Jadi setelah di sana, saya sesungguhnya sejak awal itu sudah ketir-ketir. Kenapa? Karena kalau ditempatkan di pusat, maka pilihan opsinya itu hanya ada 2 bahasa. Karena bahasa yang ketiga kita tidak mungkin belajar secara mendadak bahasa Korea. Karena bahasa Korea itu katanya tingkat kesulitannya lumayan itu. Ya katusnya yang di drakor-drakor ini kalau punya ini. Jadi pilihannya Arab atau Inggris dulu, Inggris baru Arab. Kenapa? Karena di situ komunitasnya itu terdiri dari berbagai negara. Ada orang Korea sendiri yang Muslim, ada orang Indonesia, ada orang Uzbekistan, ada orang India, ada orang Bangladesh, ada orang Malaysia juga ada. Saya sudah nderdek waduh kalau saya ditempatkan. Ini gara-gara tadi itu saya menyesal, waduh lapo biar belajar bahasa Inggris kok gak serius. Tapi Arab lumayan lah, iso dididik lah, paling tidak muqaddimah, assalamualaikum, alhamdulillah, wassalatu wassalam, itu kan sudah lumayan sudah. Karena ketika kami bertemu dengan Presiden KMF, itu ternyata Presiden KMF itu alumni dari Riyadh. Itu pilihannya ngobrolnya bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Untungnya kami berlima, itu kalau pas urusan Inggris-Inggrisan, itu Ustadz Faiz yang syariah itu yang maju. Seperti di bagian imigrasi dan lain-lain itu. Kalau yang urusan Arab, ya saya sebenarnya pas-pasan juga, tapi ya timbangan gak ono gitu kan, saya didorong oleh teman-teman. Akhirnya ya ngomong dididik, yang penting at-tafahum kan begitu kata Profil Dana itu. Al-lugha ay at-tafahum kan gitu. Ya rodok dicampur bahasa isyarat barang. Begitu. Ini yang di pusat. Lah yang ditempatkan di pusat ini ternyata yang di pusat itu yang paling dibutuhkan itu adalah ngimaminya. Jadi kemarin sesuai dengan CV yang dikirim ke pihak KMF yang ditetapkan di pusat itu Ustadz Manzil. Sehingga beliau ngimami itu setiap malam itu setengah juz, kemudian ada kultumnya, tapi kultumnya hanya
ada petugasnya sendiri. Ustadz Manzil kemarin sempat kultum bahasa Inggris itu sempat 3 kali. Ya ngerpek enggak apa-apa karena enggak ada larangan mencontek. Jadi boleh open book. Begitu. Saya kemarin disuruh sekali di KMF Pusat itu khutbah saya pilih bahasa Arab. Saya sering cerita, kenapa kok saya milih bahasa Arab? Karena enak kalau khutbah bahasa Arab singkat, ittaqullah. Assalamualaikum, selesai sudah. Jadi sudah. Cuman yang saya kaget kemarin, ini sekedar cerita saja. Makanya betul-betul kalian di Ma'had ini sesungguhnya kalau mau mengupgrade diri, itu fasilitasnya itu banyak, tinggal mau apa tidak. Sampean mendampingi sebagai musyrif-musyrifah, itu kan melakukan tugas, tapi sekaligus sampean harus mengupgrade diri kalian. Sampean yang sempat mendadak itu ketika ada musabaqah hifdzil Quran. Jadi musabaqah hifdzil Quran itu tingkat ya semua dari berbagai negara itu. Sebenarnya MHQ-nya itu enggak kalah anak MSAA. Karena di sini kan bisa lebih dari juz 30. Di sana itu MHQ-nya juz 30. Jadi hanya 1 juz, cuman yang keren sertifikatnya. Majelis Hakim Musabaqah Internasional, padahal hanya juz 30. Tapi tidak disebutkan juz 30-nya itu. Karena nanti bisa menurunkan harkat dan martabat. Lah, lalu ketika penutupan itu ada kultum, ada mahasiswa S3 itu orang Sudan. Jadi ada yang S3 di sana itu rata-rata yang banyak itu jurusan-jurusan teknik ya. Termasuk ini Prof, saya ketemu ada dosen Parahyangan Bandung itu S3 di sana, istrinya itu alumni BSA sini, tapi tinggalnya di sana akhirnya ikut suaminya. Itu angkatan 2015. Saya lupa namanya tapi kemarin siapa namanya, sempat ketemu juga itu. Lah kemarin yang saya mendadak itu, ketika tiba-tiba yang dari Sudan itu diminta untuk kultum, lalu dia ini butuh mutarjim yang fauron, butuh penerjemah yang langsung. Lah yang orang Sudan ini dia bisa karena dia pelajar S3, dia bahasa Arab bisa, bahasa Inggris bisa. Cuman waktu itu yang hadir memang mayoritas orang Uzbek sama orang Indonesia. Lah yang orang Uzbek enggak bisa bahasa Arab, enggak bisa bahasa Inggris mayoritas. Yang orang Indonesia juga begitu. Sehingga akhirnya orang Sudan ini kultumnya itu 2 bahasa, yang satu ditarjamah oleh mutarjimnya dari orang Uzbek yang bisa bahasa Inggris tapi enggak bisa bahasa Arab. Lah saya bahasa Inggris enggak bisa, Arab ya rodok-rodok lah. Akhirnya itulah dadaan. Itulah yang saya kemudian berpikir bahwa memang untuk menyiapkan sebuah kemampuan yang kita miliki itu tidak bisa dadakan. Makanya mumpung kalian masih muda, persiapkan sejak sekarang. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ini sesi yang kedua. Saya melihat di Korea, ini yang pertama di sana punya nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dan kita jadikan sebagai satu hikmah. Karena orang mukmin itu kan dimanapun dia menemukan hikmah, dia sesungguhnya lebih berhak untuk mengambil hikmah itu dari siapapun. Ya, Korea itu kalau saya tanya orang-orang di sana, itu katanya mereka memang tidak beragama. Tapi kalau saya browsing di Google, itu mereka sesungguhnya punya satu kepercayaan. Kepercayaan itu namanya Shamanisme. Jadi ada Shamanisme, ada Buddhisme, ada Konfusiusme. Konfusius ya? Nah itu. Tapi mayoritas mereka ini memang, tapi mereka tetap secara undang-undang itu mereka dilindungi, menghormati pemeluk agama, bahkan yang tidak beragama sekalipun itu sangat dihormati. Tapi mereka punya budaya yang mengakar kuat, yang budaya itu bisa kita ambil pelajaran. Pertama, di sana itu toleransi itu sangat-sangat kuat. Saya mengunjungi salah satu masjid di daerah Gimhae. Gimhae itu nama daerah, beda dengan kimchi. Kalau kimchi beda dengan Gimhae. Di Gimhae itu jangan dibayangkan masjid di sana itu seperti Masjid Tarbiyah, Masjid Ulul Albab, enggak. Saya melihat masjid itu yang bentuknya memang masjid itu hanya di pusat KMF yang di Busan itu sama yang di Seoul. Yang masjid yang pusat itu memang ada menaranya. Dan itu masjid yang tertua yang di Seoul itu.
Kalau masjid-masjid yang lain itu biasanya orang Korea itu kan tinggalnya di apartemen atau di model rumah flat begitu. Lantai berapa dia tinggal, lantai 5, nanti lantai berapa itu disewakan. Lah masjid-masjid itu ada banyak yang masih menyewa. Ini biasanya dibuat oleh komunitas dari komunitas muslim di beberapa negara masing-masing. Jadi ada komunitas muslim Indonesia di daerah Yangsan, saya kebetulan di Yangsan. Bukan Nyangsang ya, beda ya. Itu kebetulan masjidnya itu di tengah-tengah pasar. Jadi kalau pas turun ke pasar itu banyak orang jualan masakan yang ada di sana, yang tidak ada di sini itu yang luar biasa. Saya lihat itu berbagai jenis olahan itu daging babi. Oh itu dimasak macam-macam sudah. Karena memang babi itu masakan daging yang ya menjadi itu santapan orang Korea. Tapi saya tidak ikut makan itu. Pandangan sampean kok kelihatannya ada tuduhan-tuduhan yang tidak enak begitu. Itu jelas haram. Walaupun nyembelihnya pakai bismillah tetap haram. Saya lanjutkan sedikit lagi. Contoh di Masjid Gimhae itu, masuk ini masjid, tapi turun ke bawah, lantai bawah, di bawah tanah, di sebelahnya itu ada pintu, lalu ada turun ke bawah, ada tangga. Itu tempat hiburan malam karaoke. Nah coba. Lalu tangga yang naik ke atas, di atas masjid itu gereja. Nanti bisa lihat di vlog saya, karena saya nge-vlog di beberapa lokasi termasuk bagaimana mengenal masjid-masjid di Korea. Nah ini mengajarkan bagi kita ini satu toleransi yang luar biasa. Mereka tidak pernah petengkerengan, tidak pernah padahal ini kan koyok-koyok ini kalau salah masuk ini sudah salah alamat. Mau ke masjid tiba-tiba mampir nih, soalnya kan beda sudah. Tapi tetap saling menghormati. Nah kalau di sini ada di alun-alun atau di Istiqlal depannya ada gereja, di alun-alun Kota Malang itu di sampingnya ada gereja, lalu seberang jalannya dekatnya Sarina ada gereja. Ini kan jaraknya masih cukup jauh. Lah di sana itu enggak, itu satu bangunan. Jadi yang pertama toleransi. Makanya ketika kita ini belajar tentang moderasi Islam, kalau sampean serius tentang moderasi, nanti dilengkapi oleh Ustadz Izzuddin di lain waktu insya Allah. Karena ini pakarnya moderasi. Itu kalau dibawa ke negara lain itu sesuai. Kita tidak akan kerepotan. Tidak akan memaksakan ini dan itu. Maka ada tasamuh di situ. Lalu yang kedua, kedisiplinan. Ini yang kita kayaknya masih jauh. Saya menemukan bukan hanya satu, tapi banyak sungai. Saya sampai nge-vlog juga itu di TikTok itu. Sungai di sana itu tidak ada sampah satupun, apalagi sampai orang buang kasur, bantal gak ono. Di Indonesia coba, itu sungai itu buntu gara-gara ada kasur yang nyangkut itu. Iya. Kadang yang unik lagi, tidak tahu di daerah mana, ada kasur masih ada orangnya tidur di situ. Kasurnya nyemplung di kali. Enggak ada ya kalau itu ya. Ya mohon maaf, hanya fiktif belaka. Lalu yang kedisiplinan tentang waktu, jadi disiplin membuang sampah. Memang dendanya besar. Tapi dengan denda yang besar itu mereka akhirnya berpikir tetapi ini sudah menjadi karakter bangsa mereka. Makanya kemarin di salah satu vlog saya juga yang orang presiden KMF yang cabang Busan, Mr. Abdus Salam, itu saya tanya, kan karena ketika ulang tahunnya UIN itu kan beliau sempat berkunjung ke sini 10 hari. Ya jalan-jalan ke Batu, kata beliau apa? Indonesia lebih bagus. Indonesia bagus, tapi sampah di mana-mana kata beliau begitu. Sehingga ini kan kedisiplinan diri bagaimana memanage sampah itu sehingga itu menjadi bersih tempat wilayah-wilayah publik itu. Belum lagi kedisiplinan soal waktu. Enggak ada di sana orang kerja masuk jam 8 datang jam 8 lebih itu enggak ada. Itu kalau jam 8 kurang 5 saja baru sampai di lokasi, oleh mandornya itu sudah diginikan. Itu padahal masih kurang 5 menit. Nah ini nilai yang kedua yang bisa kita ambil. Yang ketiga, ada nilai integritas, kejujuran yang luar biasa. Ini kisah nyata. Kami pulang, perjalanan sebelum pulang itu kami menuju Seoul dulu. Seoul itu untuk ke KMF Pusat. Itu di hari Minggu, hari Ahad. Hari Sabtu kan kita Idul Fitri, 1 Syawal. Tanggal 2 Syawal, rombongan kami sudah beranjak pulang tapi nginep semalam di pusat kotanya. Di
di Seoul itu, di Itaewon itu. Mungkin kalau yang sering nonton film Korea bisa membayangkan. Kami naik kereta cepat. Ya, itu dari Busan ke Seoul dan alhamdulillah di stasiun Busan tidak sampai bertemu dengan zombie. Karena ada tren tuh Busan itu kan, itu ada zombie. Tapi saya di sana juga nyari tidak ada zombie. Termasuk saya di sana itu tidak ada cilok Korea, pentol Korea gak ono. Di mburi ono dodol pentol Korea. Saya di sana itu jalan-jalan di Nampodong. Nampodong itu pusat perbelanjaan di Busan. Itu kan banyak orang jualan-jualan semacam, cuman kita enggak berani ya asal jajan, itu enggak berani asal beli karena ini khawatir juga. Ya itu saya enggak tumen untuk ono wong dodol cilok apa itu. Yang di sana tuh yang ada itu apa istilahnya, marah lupa saya, ada namanya itu. Lah kalau dimsum itu ada, memang dimsum itu ada itu kan. Nah, jadi enggak ada. Jadi kalau sampean ada pentol Korea sampean tertarik, oh ini pentol Korea, ojo percaya. Iya. Soto Konaa saya nyari di sana juga enggak ada. Saya lanjutkan. Nah, ketika sudah sampai di stasiun di Seoul itu, kalau orang sana bilang itu Seoul Yok. Yok itu bahasa Korea itu artinya stasiun. Dari stasiun Seoul itu menuju ke tempat di masjid pusat KMF itu perjalanan kita naik taksi itu 40 menit. Karena barang bawaan banyak, karena ini kan sudah mau pulang. Barang bawaan banyak, kita diantar 2 orang dari KMF, satunya orang Indonesia yang kuliah di sana, dia membantu di KMF, yang satunya Mr. Abdul Salam itu. Dia bisa bahasa Indonesia, Mr. Abdul Salam itu. Itu akhirnya kita naik taksi, yang barangnya punyanya Ustadz Rauf sama Ustadz Manzil itu dibawakan sama orang KMF itu. Enggak tahu gimana ceritanya, pas naik ke taksi barang itu ketinggalan. Jadi ada 2 tas tenteng. Tas tenteng ngangkutnya gampang. Padahal itu isinya ya lumayan itu. Karena uang sana itu kalau dikuruskan rupiah itu kalau pas beli belanja pakai uang sana enggak terasa, tapi kalau dihitung-hitung ya kroso. Karena 1 wonnya itu kisaran sekitar 10 sampai 11 ribu. Jadi kalau sana belanja 10.000 itu sudah 110.000. Nah, begitu sampai di lokasi kaget, loh mana tas saya? Kata Ustadz Manzil, loh mana tas tenteng saya? Enggak ada. Akhirnya yang teman dari KMF itu berangkat lagi ke sana, balik lagi. Itu padahal perjalanan berangkatnya di stasiun ke tempat yang kita tuju itu 40 menit, balik katakanlah 40 menit ya. Itu berarti kan sudah 1 jam lebih. Lah pas sampai sana, itu tas sama koper sama tas tenteng itu masih lengkap dan tetap berada di tempat semula. Padahal sudah ditinggal sedemikian lama di halte tempat taksi itu. Saya jadi berpikir, iya ya, orang Korea yang katanya tidak beragama, tapi mereka punya budaya yang kuat. Termasuk dalam hal integritas itu luar biasa. Lah kita di Indonesia ini yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ini oknumnya ini ya. Jangankan tas yang ditinggal, wong tas ditinggal noleh kadang-kadang wis ketelesut. Lah ya oknum kok kata nih. Jadi ini yang perlu dievaluasi. Artinya apa? Mungkin apa yang saya sampaikan ini, kalau ini kemudian panjenengan masukkan dalam diri kita masing-masing, lalu kita mulai dari diri kita, inilah nanti yang akan membentuk masyarakat kita. Karena kalau kita walau liyane yo ngono, maka kita tidak akan pernah jadi baik. Sehingga kita harus mulai ibda binafsik. Kalau bukan kita yang mulai, lalu siapa? Terakhir, sebelum saya akhiri, termasuk di sana itu salah satu kedisiplinan, kembali ke disiplinan tadi, itu ketika naik kereta, jalan di mungkin ini di negara-negara lain, sang Jepang, Hong Kong, Taiwan, saya ketemu dengan teman-teman yang sudah pernah ke sana juga, itu katanya di sana jalan itu rapi. Jadi jalan rapi itu contohnya begini. Kalau kita jalan naik eskalator di wilayah publik itu enggak ada yang jejor omong-omongan guyon, enggak ada. Semuanya satu deret. Sehingga yang baris sebelah kiri itu untuk orang lain ketika mau mendahului ketika ada keperluan yang cepat mendesak. Kalau di kita kan enggak gerumbul dan dangi dalan kan gitu. Ini enggak. Belum lagi di sana itu keretanya itu transportasi umum itu sudah terintegrasi. Jadi naik subway itu kereta bawah tanah itu sudah sampai masuk ke bandara terminal 1, terminal 2 itu sudah otomatis. Dan subway itu ternyata
itu sudah tidak pakai masinis, jadi sudah dijalankan pakai server semua. Jadi kayak sampean main game begitu mungkin. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi tasjid, memotivasi kita bahwa apapun yang kita lakukan hari ini harus kita persiapkan, karena prestasi Anda sebanyak apapun ini nanti nilainya itu ada ketika prestasi itu bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Nah itu kapan diasahnya? Ya sekarang, sebelum sampean lewat di usia 20-an tahun, sebagaimana nasihat dari Imam Abdullah Alwi Al-Haddad tadi yang saya ungkapkan di awal tadi itu. Kalau kinten mengatakan, mohon maaf ini karena dadaan, mungkin kalau tidak dadak tadi bisa lebih panjang lagi. Mungkin kalau tidak dadak bisa saya siapkan sampai 2 jam, 3 jam. Wah, nanti 3 jam setelah itu tidak ada audiennya. Nang di kapel ya, nanti wis mulai. Nggih, pangapunten sangat. Terutama dumateng pada para pengasuh, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan, dan mohon maaf kepada semuanya, mungkin ada guyonan-guyonan yang kurang pas. Ini semua bukan karena kesengajaan, kalaupun ada kesamaan nama dan tempat hanya faktor kebetulan dan hanya fiktif belaka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, al-afa minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.